Melalui sambungan Zoom, kami telah terhubung dengan Muhammad Syahril, Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso, untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkait dengan penelitian hepatitis akut ini. Pak, kalau kita bicara mengenai hepatitis akut, saat ini memang pemerintah masih melakukan investigasi, penelitian seperti apa dampaknya, penanganannya. Lalu bagaimana saat ini Rumah Sakit Sulianti Saroso dalam melakukan penelitian terhadap penyakit ini, Pak? Oke, terima kasih. Di RSP Sulianti Saroso kemarin sudah ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan termasuk untuk hepatitis akut yang misterius. Jadi kami nanti akan menerima kasus rujukan seluruh rumah sakit yang membutuhkan perawatan lanjut di rumah sakit. Nah, yang berkaitan dengan penelitian 3 kasus yang meninggal di RSCM yang dilakukan oleh RSCM dan Kementerian Kesehatan untuk investigasi secara panel untuk meneliti virus-virus penyebab hepatitis akut tersebut. Pak Ahmad, kalau kita bicara mengenai hepatitis akut maupun hepatitis biasa yang terjadi, saat ini Jawa Timur ada 114 kasus yang diduga boleh jadi adalah hepatitis akut tersebut. Lalu bagaimana warga bisa membedakan antara hepatitis akut kemudian hepatitis biasa yang bisa menyerang siapa saja, terutama anak-anak, Pak? Ya, kaitannya dengan dilaporkannya 114 kasus di Jawa Timur, itu memang harus diteliti lebih lanjut untuk memastikan apakah betul-betul ini hepatitis akut yang serius, yang belum tahu penyebabnya. Sehingga kita saat ini belum memastikan itu adalah kasus hepatitis akut yang serius yang selama ini beredar di masyarakat. Nah, tentu saja ini sudah KLB ditetapkan oleh WHO sejak lalu, maka seluruh dunia termasuk Indonesia juga harus ada. Tapi tetap kita tidak usah panik. Nah, waspada yang perlu kita ketahui adalah satu gejala. Jadi hepatitis ini sangat akut. Artinya apa? Ya, anak-anak ini sehat. Tahu-tahu dengan hitungan hari itu dia dapatkan gejala itu. Yang itu gejala diare, sakit perut, mual muntah, dan demam memang agak jarang. Dan juga disusul dengan gejala kuning, yaitu di mata, kemudian di tubuh, ya, dan juga ada kuning yang seperti air, dan juga buang airnya agak keputihan atau pucat gitu. Nah, tentu saja ini harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan laboratorium, yaitu SPC dan SPC lebih dari 500. Ya. Nah, tentu saja Bapak Ibu sekalian, bagi masyarakat betul-betul mengetahui hal ini, ya, karena apa? Sangat cepat, ya, dan bisa menyebabkan kematian apabila tidak dilakukan pertolongan dengan cepat. Pak Ahmad, kalau kita bicara mengenai kasus ini ya, ada yang mengatakan infeksi virusnya khususnya adalah ada varian adenovirus yang di sana, proses penularannya adalah dengan melalui fekal oral. Apakah memang betul demikian, Pak? Apakah ini kurang lebih sama dengan penularan hepatitis pada umumnya yang sering terjadi saat ini, Pak? Ya, saat ini kita kenal memang ada hepatitis A, B, D, dan E. Nah, yang kita sebut dengan hepatitis akut misterius ini tidak tergolong itu. Ya, jadi itu harus disingkirkan dulu. Jadi pasien ini setelah diperiksa hepatitis A, B, C, tidak, C tidak, maka kita akan juga sebagai hepatitis akut. Memang betul di negara Inggris dan beberapa negara yang saat ini melaporkan itu hampir 75% penyebabnya adalah virus 41, ya. Ya, inilah yang bisa sebagai sebab dari hepatitis akut yang misterius ini. Ya, Pak Ahmad, kalau tadi kita bicara mengenai 3 korban meninggal dunia, ada anak berusia 22 tahun belum divaksin hepatitis. Apakah memang ini menjadi salah satu trigger ketika anak di bawah usia 16 tahun, kemudian mereka belum mendapatkan vaksin lengkap, bisa terpapar virus baru ini, Pak? Ya, memang program pemerintah sudah ada program hepatitis. Memang disarankan betul anak-anak juga mendapatkan vaksin.
hepatitis untuk menghindari terjadinya hepatitis yang hari. Bapak, kita bicara mengenai korban yang didatangkan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Tadi Ibu Siti Nadia mengatakan rata-rata sudah kronis ya Pak, sudah terlambat. Berarti asumsinya masyarakat belum aware nih Pak terkait dengan hepatitis. Apa yang membedakan secara signifikan Pak dengan gejala-gejala klinis dasar dengan hepatitis biasa yang pasti menyerang juga Pak? Betul. Itu penyakit baru ya. Misalnya kita COVID dulu baru setelah ada pengalaman itu. Nah, sekarang yang paling membedakan perlu diketahui oleh kita, masyarakat, orang sama, itu perjalanannya sangat cepat, akut namanya, cepat sekali. Yang semula ada anak ini sehat, ya, bermain, energik, tapi tahu-tahu dia keluhan tadi. Perutnya sakit, mual-mual sampai muka, bahkan ada stres. Nah, kalau itu berlanjut, akan dengan gejala kuning atau jaundice tadi ya, misalnya kulitnya. Nah, kepada masyarakat, untuk saat ini begitu ada kasus kemarin yang 3 orang diduga, pengalaman kita diumum pada seluruh masyarakat, setelah anaknya ada gejala keluhan-keluhan untuk segera bawanya ke puskesmas, ke dokter anak atau ke rumah sakit, sehingga tidak terjadi lebih lanjut. Nah, kasus yang dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan, Dr. Nadia yang 3 kasus di RSCM, itu memang datangnya kan bagian 3 orang itu sudah dalam keadaan penurunan kesadaran. Sehingga itu merupakan akhir dari kasusnya. Jadi himbauannya adalah begitu gejala awal maka segera, jangan menunggu, ini cepat sekali. Penyebaran penyakitnya ya. Iya Pak, terakhir ini dari Rumah Sakit Sulianti Saroso sebagai rumah sakit rujukan pasti akan menjadi sebuah platform untuk memberikan tata laksana perawatan dan juga pemberian pengobatan yang tepat. Sejauh ini bagaimana Pak nanti dalam implementasinya di sejumlah rumah sakit, nakes untuk menghindari penularan dan juga mencegah akibat yang lebih buruk dari adanya virus ini Pak? Dikasih dulu ya, RSPI Sulianti Saroso sebagai rumah sakit yang telah ditetapkan bukan. Bahkan di COVID, ini sudah menjadi rujukan utama penyakit. Nah, khusus hepatitis akut ini sudah menyiapkan sarana prasarana, alat deteksi, dan juga obat-obatan yang diperlukan untuk itu. Masuk ruangan-ruangan yang di mana ini harus terpisah dengan pasien yang umum. Saya kira seluruh rumah sakit rujukan di Indonesia, tingkat provinsi ataupun tingkat kabupaten, kita harus kriteria ini dan kesiapsiagaannya. Jadi apabila ada kasus ini diterima di rumah sakit, maka untuk ditangani tidak berlanjut yang lebih berat, bahkan bisa menyebabkan kematian. Demikianlah. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Syahril selaku Direktur Utama Rumah Sakit Sulianti Saroso. Selamat pagi Pak. Selamat pagi.